Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Wahyudaniati, mahasiswa semester 4 Pendidikan Matematika Universitas Tidar Magelang. Di video ini saya akan menjelaskan sebuah alat peraga yang telah saya buat untuk menentukan volume 5 segitiga. Nah, sebelum saya menjelaskan bagaimana cara penggunaan dari alat peraga ini atau bagaimana kita bisa menentukan volume 5 segitiga menggunakan alat peraga ini, alangkah lebih baiknya kita mengetahui langkah-langkah pembuatannya terlebih dahulu. Untuk langkah-langkah atau cara pembuatan, yang pertama, kita siapkan alat dan bahan. Untuk alat, saya menggunakan 3 buah. Yang pertama, saya menggunakan penggaris. Yang kedua, pensil. Dan yang ketiga, saya menggunakan gunting. Selanjutnya yang harus kita siapkan adalah bahan. Di sini saya juga menggunakan 3 bahan. Yang pertama, kertas asturo. Saya menggunakan warna merah sesuai selera masing-masing. Yang kedua, saya menggunakan kertas manila berwarna kuning. Dan yang ketiga, saya menggunakan double tape. Langkah selanjutnya, kita buat pola jaring-jaring 5 segi 4. Kenapa kita buat 5 segi 4 bukan segitiga? Nah, itu nanti akan saya jelaskan di cara penggunaannya. Dalam jaring-jaring 5 segi 4 ini saya menggunakan 2 alas. Yang pertama dengan alas persegi dan yang kedua dengan alas persegi panjang. Saya buat pola ini di kertas manila. Selanjutnya, membuat pola segitiga di kertas asturo dengan panjang alas sesuai dengan panjang diagonal persegi dan persegi panjang. Untuk segitiga di kertas asturo, panjang alasnya itu sesuai dengan diagonal persegi dan persegi panjang. Dan yang keempat langkahnya, kita potong kertas manila dan kertas asturo sesuai pola yang telah digambar. Selanjutnya, kita satukan masing-masing sisi dari jaring-jaring limas hingga membentuk bangun limas. Jaring-jaring yang telah kita potong tadi, setiap sisinya kita rekatkan menggunakan double tape sehingga membentuk satu bangun ruang 5 segi 4. Langkah terakhir, bagi 5 segi 4 menjadi 2 bagian dan tutup sisi yang dipotong menggunakan kertas asturo. Karena tadi 5 segi 4 kita bagi menjadi 2 bagian, maka menjadi 2 buah limas dengan alas segitiga dan sisi yang kosong kita tutup menggunakan kertas asturo berwarna merah. Selanjutnya akan saya jelaskan cara penggunaan dari alat peraga untuk menentukan volume 5 segitiga ini. Nah, di sini saya memiliki sebuah bangun ruang. Bangun ruang ini dinamakan limas. Kenapa? Karena bangun ruang ini memiliki sebuah alas yang dikelilingi oleh sisi-sisi tegak segitiga yang bertemu pada satu titik puncak. Nah, kita namakan apa limas ini? Penamaan limas itu sesuai dengan alasnya. Kita memiliki bangun limas dengan alas segi 4. Alas segi 4 di sini adalah persegi ya, karena keempat sisinya itu sama panjang. Saya membuat segi 4 ini masing-masing sisinya dengan panjang 20 cm. Nah, yang disebut alas adalah sisi yang berada di bawah ini. Terus, sisi-sisi tegak segitiga adalah sisi-sisi yang mengelilingi alas tersebut dan bertemu pada satu titik puncak. Ini dinamakan puncak limas. Nah, yang disebut dengan tinggi limas adalah garis yang ditarik dari titik puncak dan tegak lurus dengan alasnya. Itu disebut tinggi limas. Jika seperti ini, kita sebut tadi dengan bangun ruang 5 segi 4. Tapi, apakah jika saya belah menjadi 2 seperti ini, masih termasuk pada bangun limas? Nah, saya potong bangun ini menjadi 2 bagian yang kongruen ya. Di sini saya sudah memiliki bangun yang sama, yang sudah saya potong menjadi 2. Ini bangun yang sebelah kanan, kongruen dengan bangun yang sebelah kiri. Ini merupakan sama-sama 5 segi 4 yang telah saya potong menjadi 2 bagian. Kita buktikan apakah kedua bangun ini kongruen. Sisi merah kita himpitkan, berhimpit ya, maka kedua bangun ini kongruen. Sisi yang sebelah depan kita himpitkan, ini juga berhimpit.
maka sama. Sisi yang terakhir kita himpitkan, juga berhimpit dan saling menutupi, maka kedua limas ini kongruen, kedua bangun ini kongruen. Karena kongruen kita gunakan salah satu saja ya. Nah, setengah bagian dari limas segi 4 tadi apakah masih termasuk ke dalam bangun limas? Bangun ini memiliki sebuah alas dan dikelilingi sisi-sisi tegak segitiga yang bertemu pada satu titik puncak. Maka kita sepakat bahwa bangun ini juga termasuk dalam limas. Tapi apakah masih termasuk dalam limas segi 4? Kita lihat alasnya. Alas dari bangun ini merupakan suatu segitiga. Jadi, limas ini termasuk atau dinamakan dengan limas segitiga. Nah, saya memiliki satu bangun lagi dengan alas yang berbeda. Di sini saya menggunakan alas persegi panjang. Jadi, limas ini juga termasuk limas segi 4 karena alasnya berupa segi 4. Bangun yang saya juga belah bangun ini menjadi dua bagian. Yang merah ini berhimpit, maka sama. Yang sisi yang lebar saya himpitkan. Ini juga berhimpit, maka ini juga sama. Dan sisi yang luasnya paling kecil saya himpitkan. Ini berhimpit, maka luasnya juga sama. Jika dihimpitkan seperti ini, maka ini bisa membentuk alas belah ketupat. Jika luas yang tadi kita himpitkan, sisi yang tadi kita himpitkan, ini alasnya bisa membentuk alas jajar genjang. Belah ketupat dan jajar genjang itu juga termasuk ke dalam bangun segi 4 ya. Kita belah menjadi dua, tadi sudah kita buktikan bahwa kedua bangun ini kongruen, maka kita gunakan salah satunya saja. Nah, apakah bangun ini juga masih termasuk ke dalam limas? Kita lihat, bangun ini memiliki alas dan dikelilingi oleh sisi-sisi tegak segitiga yang bertemu pada sisi puncak. Titik puncak, mohon maaf. Kalau seperti ini, maka alasnya yang berada di bawah kan. Tadi sudah saya sampaikan bahwa alas adalah sisi yang berada di bawah. Maka kalau bangunnya seperti ini, alasnya yang sebelah sini. Jika saya balik seperti ini, maka alasnya yang berada di sebelah sini dan titik puncaknya yang di sebelah sini, karena titik puncak itu berhadapan dengan alasnya. Jika saya balik lagi, sisi merah yang berada di alas, maka bangunnya seperti ini, alasnya yang merah dan titik puncaknya yang di sebelah sini. Dan untuk tinggi prisma adalah garis yang ditarik dari titik puncak yang tegak lurus dengan sisi alasnya. Jika seperti ini, maka tinggi limas yang sebelah sini. Jika seperti ini, maka tinggi limas yang tegak lurus dengan alas kita tarik di sini. Jika seperti ini, maka tinggi limas kita tarik dari titik puncak yang tegak lurus dengan alasnya. Jadi, dari ketiga bangun tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa limas segitiga itu merupakan setengah dari limas segi 4. Maka untuk volume limas segitiga itu sendiri merupakan setengah dari volume limas segi 4. Dari penjelasan untuk menentukan volume limas segitiga menggunakan alat peraga tadi, kita dapat menarik kesimpulan bahwa volume limas segitiga merupakan setengah dari volume limas segi 4. Kita ketahui bahwa volume limas segi 4 adalah sepertiga kali luas alas kali tinggi. Maka volume limas segitiga adalah setengah kali sepertiga kali luas alas kali tinggi. Di sini, sepertiga kali luas alas kali tinggi adalah luas alas daerah segi 4. Maka, bisa kita simpulkan bahwa volume limas segitiga adalah sepertiga kali setengah kali luas alas daerah segi 4 kali tinggi. Setengah kali luas alas daerah segi 4 merupakan daerah segitiga. Nah, kita simpulkan bahwa volume limas segitiga adalah sepertiga kali luas alas kali tinggi. Luas alas di sini merupakan luas alas daerah segitiga. Jadi, volume limas segitiga adalah sepertiga kali luas alas daerah segitiga dikalikan tinggi. Jadi, itulah alat peraga untuk menentukan volume limas segitiga.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video ini.